HPV atau Human Papilloma Virus adalah virus yang dapat menginfeksi jaringan kulit atau kita bilang epidermis maupun membran mukosa. Membran mukosa yang bisa dia infeksi meliputi mukosa mulut, tenggorokan, kerongkongan, anus, kemudian kelamin. Nah, si virus HPV ini banyak tipenya, ada lebih dari 100 jenis. Dia dapat menginfeksi baik pria maupun wanita. Nah, disitulah letak kita perlu melakukan screening atau pemeriksaan lanjutan daripada untuk virus ini. HPV DNA test adalah pemeriksaan untuk mendeteksi infeksi virus daripada HPV. Cara kerjanya atau cara pemeriksaannya sebetulnya pada prinsipnya sama dengan pemeriksaan dengan pap smear. Kita mengambil jaringan atau sampel dari bagian leher rahim atau mulut rahim. Kita kirim hasilnya ke laboratorium untuk melihat. Yang kita lihat di sini adalah segmen DNA dari si virus human papilloma tersebut. Tipe dari virus HPV ini ada beberapa macam, bahkan ada yang menyampaikan 200 jenis dari tipe HPV ini. Beberapa tipe ada yang beresiko tinggi maupun beresiko rendah untuk memicu terjadinya suatu kanker serviks. Ada 2 tipe virus HPV yang dapat atau yang berpotensi menyebabkan kanker serviks, yaitu tipe 16 dan 18. Dari penelitian dikatakan 70% dari kedua tipe ini penyumbang terbesar terjadinya kanker serviks. Ada lagi tipe yang lain 33 dan 35, itu berbeda lagi. HPV DNA test dan pap smear itu perbedaannya dari tingkat pemeriksaannya. Pemeriksaan pap smear kita melihat dari perubahan dari sel yang ada di mulut rahimnya, kita lihat ada perubahan tidak dalam hubungannya terhadap infeksi dari si virus HPV. Sedangkan pada pemeriksaan HPV DNA test kita melihat segmen DNA dari virus, kita lihat ada tidak dari pemeriksaan leher rahimnya itu didapatkan tidak ada DNA dari si virus itu. Jadi lebih akurat pemeriksaan HPV DNA dibanding pap smear. Screening kita bisa mulai dari 3 sampai 5 tahun berulang-ulang. Pemeriksaan HPV DNA test ini sebetulnya kita tujukan pada mereka wanita yang sudah aktif secara seksual. Tidak hanya mereka yang aktif secara seksual, tapi dalam arti mereka yang sudah atau memiliki potensi untuk terjadi HPV. Contoh, pada mereka yang wanita usia muda, yang menikah usia muda, kemudian mereka sudah melakukan hubungan seksual pada usia muda. Contoh di bawah 20 tahun sudah pernah punya anak, sudah pernah berhubungan seksual, itu potensinya lebih tinggi untuk terjadi kanker serviks. Kemudian pada wanita yang memiliki imun tubuh yang rendah, contoh mereka menderita HIV atau mereka menderita infeksi sistemik lain, contoh lupus, itu kita sarankan karena mereka lebih rentan untuk mengidap penyakit atau infeksi virus tersebut. Pemeriksaan HPV DNA test paling baik dilakukan pada yang tadi saya sebutkan, mungkin pada wanita yang sudah aktif secara seksual. Intinya syaratnya tidak boleh dulu berhubungan seksual dalam 24 jam. Mereka tidak boleh melakukan dosing atau pembersihan vagina, cebok vagina dalam 24 jam. Mereka wanita tersebut tidak lagi menstruasi. Itu syarat-syarat yang penting sebelum kita melakukan ke HPV DNA. Tujukan untuk siapa? Pada mereka wanita yang sudah aktif secara seksual. Tidak melihat umur, karena itu screening awal untuk kanker serviks. HPV DNA test itu bukan untuk memperbaiki, dia hanya men-screening, tapi untuk mencegah ada. Jadi satu-satunya kanker pada wanita yang dapat kita cegah hanya kanker serviks. Sebetulnya ada baiknya sebelum memulai berumah tangga ya atau menikah itu sebaiknya sudah vaksin dulu. Tapi kalau memang sudah menikah dan belum vaksin, kita lakukan tes dulu. Lalu kalau hasilnya baik baru kita anjurkan untuk vaksin. Jadi vaksin kanker serviks itu sangat kita anjurkan pada mereka wanita-wanita ini karena potensi kanker serviks itu bisa terjadi pada wanita. Untuk sahabat Betsaida yang sudah berumur maupun yang sudah menikah maupun sudah aktif secara seksual, saya sangat menganjurkan sekali karena kanker serviks ini dapat kita cegah. Kanker serviks itu dapat diobatin ketika kita mengetahui lebih dini, kita dapat obatin. Jadi saya sangat menyarankan pada kalian semua lebih baik screening awal untuk mendeteksi apakah saya punya potensi untuk kanker serviks atau tidak. Karena kanker serviks dapat kita obatin. Jadi saran saya, kita juga lakukan vaksinasi, karena vaksinasi mencegah kita untuk perburukan dari penyakit tersebut.